Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal fluida statis full satu bab. Nah, kalau Anda belum paham teori mengenai fluida statis, silakan masuk ke playlist fluida, ya, ke fluida statis. Nanti pilih bab fluida statis penjelasan teori satu bab penuh. Kalau sudah paham baru masuk latihan ini. Tapi kalau Anda langsung masuk ke sini juga nggak masalah, ya. Nah, saya anggap Anda sudah paham mengenai teori fluida statis. Kita mulai. Nomor 1, sebuah tangki berbentuk silinder berdiri tegak di atas tanah. Tangki itu memiliki jari-jari 1 meter dan tingginya 10 meter. Tangki itu diisi air yang volumenya 31,4 meter kubik. Bila massa jenis air 1000 kg per meter kubik, maka tentukanlah tekanan hidrostatis di dasar tangki. Coba kita jawab ya. Nah, kita hitung dulu volume silinder itu berapa sih? Volume silinder itu kan pi r kuadrat dikalikan H ya. Jadi kalau begitu ini pi-nya 3,14, jari-jarinya 1 dikuadrat hanya 10. Nah ini nemunya adalah 31,4 meter kubik. Padahal tangki itu diisi air volumenya segini. Ini sesuai dengan volume dari tangkinya. Oleh sebab itu air ini tidak sampai meluap ya, mengisi hampir meluap ya, hampir meluap. Tapi tidak ada yang tercecer airnya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, jadi seperti ini, tinggi dari silinder ini 10 meter, jari-jarinya 1 meter, diisi penuh air, hampir meluap. Jadi tinggi permukaan air dari dasar itu adalah 10 meter. Oke, kalau kita ditanya tekanan hidrostatis, rumusnya kan rho GH. Jadi rho-nya rho air, G percepatan gravitasi, kalau nggak tahu dianggap 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian 10 meter. Jadi kalau begitu 10 pangkat 5 Pascal, ini sama aja dengan 100 kilopascal. Nah, kalau Anda ditanya tekanan total atau tekanan mutlak di dasar tangki, rumusnya adalah PU ditambah tekanan hidrostatis. Jadi ditambah dengan tekanan udara luar ya. Nah, sehingga PU-nya di sini adalah 100 kilopascal ya, ditambah dengan tekanan hidrostatis juga 100 kilopascal, berarti 100 tambah 100, 200 kilopascal. Nomor 2, minyak dengan massa jenis 800 kg per meter kubik menempati wadah berbentuk balok yang berdiri tegak seperti tampak pada gambar. Tentukan gaya hidrostatis pada dasar bejana. Coba kita jawab ya. Volume dari zat cair yang diisikan ke sini adalah 1 kali 1 kali 1,6 ya. Lihatlah ini 1 kali 1 kali 1,6, 1,6 meter kubik. Nah, sedangkan berat dari zat cair yang diisikan ke sini itu adalah M kali G. M-nya adalah rho kali V ya. Massa itu massa jenis kalikan volumenya. Jadi kalau begitu rho-nya adalah 800. Rho zat cair, volumenya tadi 1,6 ya. Dikalikan dengan 10 ya. Nah, G-nya di sini 10. Kalau nggak diketahui dianggap 10. Jadi hasilnya adalah 12800 ya, 12800 Newton. Ini beratnya. Pertanyaannya, gaya hidrostatis pada dasar bejana. Kita tahu bahwa gaya ini disebabkan oleh beratnya zat cair ini, ya, beratnya minyak. Sehingga akibatnya gaya hidrostatis, ya, gaya hidrostatis pada dasar bejana ya sama dengan berat zat cairnya, yaitu 12.800 Newton. Nah, yang B ditanya tekanan hidrostatis pada salah satu dinding. Nah, kalau salah satu dinding kita bisa memilih misalkan dinding yang menghadap kita boleh, yang di sini juga boleh, yang menghadap ke samping kanan ya. Ya sama aja nanti hasilnya, karena ketinggiannya semua sama 1,6, panjang lebarnya kan 1 meter. Jadi saya pilih dinding yang ini ya. Misalkan ada titik A terletak pada pusat massa dari persegi panjang ini. Jadi ini titik A terhadap permukaan, kedalamannya itu bisa dihitung kan. Kalau ini tengah-tengahnya berarti hanya 0,8 ya kan. Jadi kalau begitu tekanan hidrostatis di titik A pada dinding, pada salah satu dinding wadahnya itu adalah rho GH, rho-nya 800, G-nya 10, sedangkan H-nya adalah 0,8. Jadi separuh dari 1,6. Nah, ini hasilnya adalah 6.400 Newton. Nomor 3, zat cair dengan massa jenis 800 kg per meter kubik dan 1000 kg per meter kubik terletak dalam wadah sehingga terbentuk dua lapisan seperti tampak pada gambar. Hitunglah tekanan total di dasar wadah jika tekanan udara luar 1 atm. Perhatikan di sini ada dua lapisan zat cair. Tentu saja zat cair yang atas, yang hijau ini adalah 800 massa jenisnya, sedangkan yang bawah 1000 ya. Jadi yang massa jenisnya lebih besar akan letaknya di bawah.
letaknya di bawah ya. Yang lebih kecil massa jenisnya letaknya pasti di atas. Oke. Nah, kita tahu bahwa ρ1 yang atas ini adalah 800 kg per meter kubik, ρ2 yang bawah 1000. Nah, ini berarti air. Nah, terus kemudian H1 tinggi lapisan dari cacar yang pertama itu adalah 40 cm. Karena ini 50 cm ya, berarti H1-nya kan 40 cm atau 0,4 meter. H2-nya 50 cm atau 0,5 meter. Nah, kalau ditanya P tot, tekanan total di dasar ya, di dasar dari wadahnya ini otomatis dia ditekan oleh dua lapisan cacair ini. Tapi karena tekanan total berarti tekanan udara luar juga diikut sertakan. Jadi kalau begitu tekanan total di dasar itu adalah tekanan udara luar ditambah ρGH1 untuk cacair 1 dan ρGH2 untuk cacair yang kedua. Jadi kalau gitu PO-nya di sini adalah 1 atm itu sama aja dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Ini saya tulis seperti ini, ρ1 800, G-nya 10, H1 0,4, ini tinggal masukkan seperti ini. Dan kita hitung ini kalau saya kalikan 3,2 kali 10 pangkat 3, ini 5 kali 10 pangkat 3. Ini pangkat 3-nya sama semua ya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja hasilnya 109,2 kali 10 pangkat 3. Nah, ini satuannya Pascal ya, yang atas ini Pascal. Jadi kalau kita jadikan kilopascal ya 10 pangkat 3-nya hilang 109,2 kilopascal. Nomor 4, cacair warna biru dengan massa jenis 750 kg per meter kubik dan raksa yang bermassa jenis 13.600 kg per meter kubik terletak dalam pipa U sehingga terbentuk dua lapisan seperti tampak pada gambar. Hitunglah perbedaan ketinggian permukaan air raksa di pipa kiri dan kanan. Nah, ini yang tanyakan ya. Hitunglah perbedaan ketinggian permukaan raksa di pipa kiri dan kanan. Berarti ini yang tanyakan adalah H. Ini perbedaan tinggi permukaan raksa. Yang hitam itu raksa ya. Nah, ini cacair yang warna biru ya, terserah cacair apa itu ya. Oke, kita jawab. Massa jenis cacair yang berwarna biru itu adalah 750 ya, kilogram per meter kubik. Rho raksa sudah diketahui. Tinggi permukaan cacair terhadap raksa yang sebelah kiri ini yang warna biru adalah 20 cm atau 0,2 meter. Nah, ini yang ditanyakan adalah hanya ini. Nah, kita jawab aja. Misalkan ini ada dua titik A dan B ya, terletak pada garis mendatar. Pasti tekanannya sama besar. Karena apa? Titik A nempel pada cacair yang hitam raksa, sedangkan B juga nempel pada cacair yang hitam yaitu raksa. Sama-sama nempel di raksa. Kalau terletak pada garis lurus, maka dia akan memiliki tekanan sama besar. Itu sesuai dengan hukum utama hidrostatika. Jadi tekanan di A itu akan sama dengan tekanan di B. Tekanan di A ditekan oleh tekanan udara luar dan juga tekanan hidrostatis cacair warna biru yang ketinggiannya 20 cm. Nah, sedangkan yang B ditekan oleh tekanan udara luar dan juga tekanan raksa setinggi H. Atau di sini saya sebut sebagai H raksa HR. PU-nya saya hapus ya. Nah, jadinya seperti ini, G-nya bisa saya hapus, jadinya seperti itu. Rho B, rho cacair warna biru maksudnya 750, sedangkan HB-nya adalah 20. Ini tidak saya ubah ke dalam meter, biarkan senti ya, 20 cm, nanti HR-nya juga senti. Jadi tidak harus diubah dalam meter. Jadi tinggi cacair warna biru 20 cm, maka nanti HR-nya juga harus senti ketemunya. Jadi ini kalau saya hitung, ketemunya adalah 1,1 cm. Oke. Nomor 5, penampang pipa 1 dan 2 seperti tampak pada gambar masing-masing memiliki diameter 5 cm dan 10 cm. Berapakah gaya F1 minimum yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dengan berat 1000 Newton? Nah, jadi piston yang ini dikenai gaya F1 ya ta. Nah, dalamnya ini ada cairan oli, isi oli gitu. Nanti sampai ke sini tekanannya. Jadi tekanan di penampang 1 dengan 2 pasti sama nanti ya. Nah, kalau ini ada tekanan, ini ada benda. Nah, dalam keadaan setimbang, ya tentu saja nanti F2-nya itu sama dengan W-nya. Nah, jadi diameter piston 1 itu adalah 5 cm. Penampang 1 ya. Nah, diameter penampang 2 10 cm, lebih besar itu ya. F2-nya ini diketahui 1000 Newton sama dengan W, karena dalam keadaan setimbang di sini ya. Nah, terus kemudian yang tanyakan adalah F1-nya. Oke. Hukum Pascal mengatakan tekanan di penampang 1 dengan 2 itu sama
Karena tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 bisa saya tulis A1 per A2 kali F2. A1 karena ini anggapannya berbentuk lingkaran penampangnya. Jadi luas lingkaran itu kalau diameter diketahui berarti seperempat pi D1 kuadrat. A2-nya seperempat pi D2 kuadrat. Dikalikan F2. Seperempatnya hilang ya, pi-nya hilang. Jadi kalau begitu bisa ditulis seperti ini kan. F1 sama dengan seperti itu. D1, D2 kita masukkan. Biarkan senti. Ini 5 cm, 10 juga cm. Cm dengan cm kan bisa dicoret. Jadi nggak usah diubah dalam meter. Yang penting satuan D1, D2 itu sama. Karena ini perbandingan. Jadi 5 per 10 kuadrat kali 1000. Ini kan seperempat. Kali 1250 Newton. Nomor 6, sebuah balok kayu yang massa jenisnya 0,9 gram per cc dan volumenya 30.000 cm3 terapung di permukaan air. Hitunglah gaya Archimedes pada balok. Kita jawab ya. Yang diketahui rho benda adalah 0,9 gram per cm3 ya. Rho caca airnya 1 gram per cc atau cm3, volumenya 3 kali 10 pangkat 4 cm3. G-nya itu 10 kalau dijadikan sistem JGS 1000 ya. 1000 cm per sekon kuadrat. Nah, kita jawab pertanyaan yang A, gaya Archimedes pada balok berapa? Nah, kalau ada balok terapung, ya, nah, maka dia dapat gaya arahnya ke atas, gaya Archimedes, yang ke bawah gaya berat. Nah, terapung itu setimbang antara gaya Archimedes dengan gaya berat. Sigma FY sama dengan 0, ya. Jadi, gaya Archimedesnya sama dengan berat bendanya sendiri. Jadi, MB dikalikan G, massa benda kali gravitasi. Jadi, massa benda itu rho B dikalikan volumenya. Jadi, volume total benda ini ya. Jadi rho B itu 0,9, volumenya ini, ya, G-nya ini. Semuanya dalam sistem CGS. Jadi satuannya bukan Newton ini, satuan gaya yang diperoleh adalah Dine. Nah, kita tahu bahwa 1 Newton itu 10 pangkat 5 Dine. Jadi kalau ditulis dalam bentuk Newton ini 270 Newton, karena dibagi 10 pangkat 5. Oke? Nah, kemudian yang B, kalau mencari bagian yang tercelup atau persentase benda yang tercelup, itu adalah rho benda dibagi rho caca air. Rho bendanya adalah 0,9 ya, gram per cc, massa jenis air 1 gram per cc. Ini kan air ya. Jadi ini 0,9 atau 90% tercelup di dalam air. Yang C, volume yang tercelup berapa kan? 90% dari volume total. Jadi 90% kali 30.000. Ini hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat 4 cm3. Nomor 7, sebuah benda tercelup dalam 2 caca air dengan massa jenis masing-masing 800 dan 1000 kg per meter kubik. Volume benda yang tercelup di caca air lapisan atas 40%, sedangkan yang tercelup di caca air lapisan bawah 50%. Berapakah massa jenis benda? Nah, kita jawab ya. Rho satunya yang bagian atas ini adalah 800 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis yang lebih besar letaknya di bawah. Ya. Nah, ini 1000, berarti air ya yang bawah 1000 kg per meter kubik. Ini yang tanyakan rho bendanya. Nah, perhatikan di sini benda 40% tercelup dalam rho 1, 50% tercelup dalam rho 2. Jadi kalau begitu bendanya akan mengalami gaya Archimedes ke atas, yang ke bawah ada gaya berat ya. Ini bendanya terapung, tapi di 2 lapisan. Jadi tetap berlaku kalau terapung setimbang ya. Jadi W sama dengan FA, gaya berat benda sama dengan gaya Archimedes. Cuman gaya Archimedesnya itu ada 2 di sini. Karena ada 2 lapisan, berarti ada gaya Archimedes di lapisan 1, caca air 1, dan pada caca air 2. Kalau kita uraikan, berat benda itu massa benda dikalikan percepatan gravitasi. Gaya Archimedes di caca air 1, itu rho 1 kali G kali volume benda yang tercelup dalam caca air 1. Nah, ditambah dengan rho 2 kali G kali V2, volume benda yang tercelup dalam caca air 2. Nah, massa benda itu rho benda dikalikan volumenya, dikalikan percepatan gravitasi. Nah, ini rho 1 kali G V1, tetap ini ya, ruas kanan ya. Nah, terus kemudian G-nya ini bisa saya coret, ya, bisa saya coret karena semua suku mengandung G. Nah, terus kemudian ini saya isi ya, rho 1 800, lapisannya atas. V1 volume benda yang tercelup di dalam rho 1 40% dari volume total benda ya. 40% dari volume total benda. Rho 2-nya 1000 yang bawah. V2-nya volume benda yang tercelup dalam caca air yang kedua 50% dari volume totalnya. V-nya ini bisa saya coret ya. Ini saya kalikan aja kan 320, yang ini adalah 500.
Nah, ini saya jumlahkan aja, berarti hasilnya adalah 820 kg per meter kubik. Nomor 8, jarum yang panjangnya 10 cm diletakkan pelan-pelan di permukaan air sehingga terapung karena tegangan permukaan air. Jika tegangan permukaan air 0,072 Newton per meter, maka hitunglah massa jarum. Kita jawab ya. Ini jarum, terapung di air. Ini nggak bisa dijelaskan dengan hukum Archimedes. Nah, jarum itu kan terbuat dari logam, pasti dia akan tenggelam dalam air. Tapi kok nggak tenggelam? Karena air itu permukaannya tegang. Jadi yang membuat terapung itu tegangan permukaan cacair. Jadi kalau begitu di sini ada gaya permukaan yang arahnya ke atas yang menahan berat bebannya ini, W ya. Jadi kalau dia terapung berarti gaya permukaan imbang dengan gaya beratnya. Nah, kita tahu bahwa D panjang jarumnya itu 10 cm atau 0,1 meter. Nah, sedangkan tegangan permukaan air 0,072 Newton per meter. Sebenarnya ini pada suhu 20 derajat Celcius ya. Anggap aja ini suhunya 20 derajat Celcius airnya. Nah, sigma FY sama dengan 0 karena ini setimbang jadi F min B 0. Jadi gaya permukaan sama dengan gaya berat benda. Nah, F gaya permukaan itu adalah tegangan permukaan kalikan panjang permukaan. Nah, panjang permukaannya itu 2D. Kenapa demikian? Karena gini, panjang permukaan itu adalah keliling benda yang menyentuh permukaan. Kalau kita lihat keliling jarum yang menyentuh permukaan itu adalah D yang menghadap kita, kemudian ada lebar tapi kecil diabaikan, terus kemudian yang membelakang kita juga D kan. Nah, terus kemudian ini juga ada lebarnya tapi sedikit. Jadi lebarnya diabaikan ya. Jadi kalau begitu ini D yang menghadap kita, yang berseberangan dengan kita kan D. Jadi D tambah D 2D. Jadi panjang permukaannya itu 2D. Gak usah heran ya. Nah, oke. Terus kemudian M-nya ini berarti 2 gamma D per G. Nah, kita masukkan di sini gamanya 0,072, D-nya 0,1 meter, G-nya adalah 10. Nah, ini kalau kita hitung dapatnya 144 kali 10 pangkat 5 kg, atau boleh ditulis 1,44 gram. Itulah massa jarum yang ditanyakan. Nomor 9, sebuah pipa kapiler yang berjari-jari 0,4 mm dimasukkan tegak lurus ke dalam bejana yang berisi air. Tegangan permukaan air 0,072 Newton per meter dan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Bila sudut kontak permukaan air dalam pipa kapiler 37 derajat, maka hitunglah kenaikan air dalam pipa kapiler tersebut. Kita jawab, tadi saya gambarkan aja seperti ini ya. Jadi ini pipa kapiler maksudnya, kemudian air nanti naik gitu dengan sudut kontak theta. Nah, ini sudut kontaknya ya, theta, kiri kanan theta, sudut kontaknya pasti lancip karena permukaan air dalam pipa kapiler itu cekung, meniskusnya cekung. Oke, kalau kita menghitung kenaikannya berapa ya pakai rumus ini, Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, kalau kita masukkan ya, kita masukkan ke rumus ini, gamanya kan ini ya, cos theta cos 37, rho-nya 1000, G-nya 10, R-nya jari-jari pipa kapilernya ini. 0,4 mm saya jadikan meter kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, ini kalau dihitung ketemunya berapa ya? Cos 37 itu kan 0,8. Jadi kalau begitu ini hasilnya 288 kali 10 pangkat min 4 meter. Atau boleh ditulis 2,88 cm. Itulah kenaikan air dalam pipa kapiler pada soal ini. Nomor 10, bola besi dengan massa jenis 8 gram per cc dan berjari-jari 0,5 mm jatuh dalam air, kemudian pada saat tertentu dapat bergerak dengan kecepatan konstan. Jika viskositas air diketahui, maka hitunglah kecepatan terminal bola besi tersebut. Jadi kalau ada bola besi jatuh di dalam cacair, suatu saat dia bisa memperoleh kecepatan yang konstan. Kecepatan yang konstan itu disebut kecepatan terminal. Saya simbolkan VT ya. Nah, penurunan kecepatan terminal ini sudah saya bahas di video saya yang lain. Kalau penasaran silakan Anda melihat video saya di playlist Fluida Statis. Jari-jari bolanya sudah diketahui setengah milimeter atau saya tulis begini boleh ya. Aru bendanya adalah 8 gram per cc, itu sama aja dengan 8000 kg per meter kubik. Rho cairan berarti air ini ya 1 gram per cc atau 1000 kg per meter kubik. Sedangkan eta, viskositas air, itu adalah 10 pangkat min 3 Pascal Scone. Nah, kecepatan terminal itu dirumuskan seperti ini ya. Rho B itu rho bendanya, rho C itu rho cairan, R itu jari-jari dari bola besi tadi. Kita masukkan G-nya 10, R-nya adalah ini ya.
5 kali 10 pangkat min 4. Ini di kuadrat tapi ya. Rho bendanya 8000, rho cairannya 1000 gitu kan ya. Sedangkan viskositasnya 10 pangkat min 3. Nah, kalau saya hitung, ini ketemunya adalah 3,9 meter per sekon. Itulah kecepatan terminal pada bola besi tersebut. Physics is very easy and fun.